Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Pertama-tama perkenalkan saya Putri Anggarani dengan 132111133001 dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Apa sih yang kamu ketahui tentang sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, serta membawa bahan hasil akhir metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran nafas. Sistem kardiovaskuler ini terletak pada rongga mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Setelah mengetahui apa sih sistem kardiovaskuler itu, saya akan menjelaskan anatomi tentang sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada jantung. Jantung berukuran sekepalan tangan manusia dengan berat antara 200 sampai 425 gram. Letak jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum, di antara fosae kedua dan keenam. Jantung sebelah kanan menerima darah yang tidak teroksigenisasi dari vena cava superior dan vena cava inferior, kemudian mengalirkannya ke pulmonal untuk proses oksigenasi. Sedangkan bagian kiri jantung menerima deroksigenasi dari paru melalui vena pulmonalis untuk selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya ada struktur jantung. Struktur jantung terdiri dari 3 lapis, yaitu lapisan dalam disebut endokardium. Lapisan tengah disebut miokardium yang merupakan lapisan berotot. Kemudian lapisan luar perikardium terdiri dari 2 lapis sebelah perikardium viscerale dan luar perikardium perietale. Jantung dibagi menjadi 4 bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keramik kanan atau atrium dextra, yang kedua ada bilik kanan atau ventricle dextra, yang ketiga ada keramik kiri atau atrium sinistra, dan yang keempat ada bilik kiri atau ventricle sinistra. Kemudian ada 4 buah katup yang terdapat dalam jantung, dan masing-masing katup hanya dapat membuka ke satu arah saja. Pertama, katup tricuspidalis, yaitu katup yang terdiri dari 3 kelopak dan terletak antara atrium dextra dan ventricle dextra. Katup ini akan membuka ketika darah mengalir dari atrium dextra ke ventricle dextra. Yang kedua adalah katup biscupidalis atau sering disebut dengan katup ventralis. Katup ini terdiri dari 2 kelopak dan terletak antara atrium sinistra dan ventricle sinistra. Katup ini akan membuka ketika darah mengalir dari atrium sinistra ke ventricle sinistra. Ketiga adalah katup aortik. Sesuai dengan namanya, katup ini terletak di aorta yang akan berhubungan langsung dengan ventricle sinistra. Katup aorta akan membuka ketika ventricle sinistra berkontraksi dan darah mengalir ke seluruh tubuh. Keempat, katup yang terletak di arteria pulmonalis yang berhubungan langsung dengan ventricle dextra dan disebut katup pulmoner. Katup ini akan membuka ketika darah ditumpahkan dari ventricle dextra menuju ke paru-paru. Kemudian ada pembuluh darah jantung. Di dalam menjalankan fungsinya, otot jantung membutuhkan aliran darah yang menyuplai kebutuhan oksigen dan nutrisi serta zat-zat lain yang dibutuhkan untuk kehidupan otot jantung. Pembuluh darah yang berperan pada jantung adalah arteri koronaria dan vena koronaria. Aliran darah dari dan ke otot miokardium sebagian besar berasal dari arteri dan vena ini. Pembuluh darah jantung ini dipengaruhi oleh kerja saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama ada arteri koronaria. Arteri koronaria merupakan cabang pertama dari aorta yang mengalirkan darah ke epikardium dan miokardium. Cabang arteri koronaria adalah arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Cabang arteri koronaria inilah yang pertama-tama meninggalkan aorta dan kemudian bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang lebih kecil.
Arteri kecil ini mengitari jantung dan menghantarkan darah ke semua bagian ini. Selanjutnya, darah yang kembali dari jantung terkumpul ke dalam sinus koronaria dan akan masuk ke dalam atrium kanal. Kemudian ada pembuluh darah. Arteri yang pertama adalah arteri. Dinding arteri memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah yang tebal, dan lapisan dalam. Lapisan bagian luar mengandung jaringan ikat fibrosa berwarna putih yang bergabung dengan lapisan dengan jaringan ikat longgar di mana arteri berada. Bagian tengah yang tebal terdiri dari jaringan ikat elastis dan jaringan otot polos. Bagian dalam endotelium terdiri dari sel epitel tipis yang berdekatan yang berhubungan langsung dengan endokardium. Kemudian vena. Tekanan yang ada dalam pembuluh darah vena lebih lemah dibandingkan pembuluh darah arteri. Tekanan darah di pembuluh darah arteri lebih tinggi, yaitu sekitar 120 mm per Hg. Sedangkan di pembuluh darah vena, tekanan darahnya rendah, yaitu sekitar 20 sampai 30 mmHg. Ototnya lebih tipis dan memiliki katup yang berbentuk seperti pagar. Yang ketiga ada kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang tipis yang kira-kira memiliki diameter berukuran 5 sampai 20 mikrometer. Terdapat jaringan hubungan dari pembuluh darah kapiler di sebagian besar jaringan dan organ di seluruh tubuh. Dinding pembuluh darah kapiler hanya terdiri dari satu lapisan sel, yaitu sel endotelium. Lapisan ini sangat tipis sehingga molekul seperti oksigen, air, dan lemak dapat menyeberang menuju kapiler melalui proses difusi dan memasuki jaringan. Kemudian ada perikardium. Perikardium adalah lapisan pembungkus jantung yang tersusun oleh membran fibroserosa dan permukaan pembuluh darah besarnya. Perikardium tersusun oleh 2 lapisan, yaitu perikardium fibrosa yang merupakan lapisan bagian luar yang keras serta perikardium serosa yang merupakan lapisan bagian dalam. Perikardium serosa juga mempunyai 2 lapisan, yaitu perikardium parietal dan perikardium visceral. Perikardium parietal merupakan permukaan bagian dalam perikardium fibrosa, sedangkan perikardium visceral melekat pada permukaan jantung. Ruang yang berada di antara perikardium parietal dengan perikardium visceral disebut dengan ruang perikardium. Dalam kondisi normal, ruang tersebut berisi cairan yang berfungsi untuk memudahkan bagi jantung untuk bergerak dan berdenyut tanpa adanya hambatan. Ada 4 buah katup yang terdapat dalam jantung, dan masing-masing katup hanya dapat membuka ke satu arah saja. Baik, setelah tadi menjelaskan tentang anatomi dari sistem kardiovaskuler, kemudian akan saya jelaskan tentang fisiologi dari sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada jantung. Jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam yang disebut endokardium, lapisan tengah miokardium yang merupakan lapisan berotot. Lapisan luar perikardium terdiri dari 2 lapisan, sebelah perikardium viscerale dan luar perikardium parietal. Jantung dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama ada serambi kanan, antrium dextra. Bagian ini berfungsi menampung darah kotor yang berasal dari vena cava superior dan inferior yang selanjutnya akan dialirkan ke ventricle dextra. Yang kedua adalah bilik kanan atau ventricle dextra. Bagian ini akan menerima darah dari antrium dextra yang selanjutnya ketika ventricle berkontraksi akan mengalirkan darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dan yang ketiga ada serambi kiri atau atrium sinistra. Atrium sinistra menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis. Selanjutnya dialirkan menuju ventricle sinistra. Yang keempat ada bilik kiri atau ventricle sinistra. Bagian ini menerima darah dari atrium sinistra. Selanjutnya darah akan dipompakan ke seluruh tubuh ketika ventricle sinistra berkontraksi. Kemudian ada 4 buah katup dan fungsinya akan saya jelaskan. Yang pertama ada katup crucipidalis atau
atau tricuspidal valve atau katup biskupit. Katup di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup ini berfungsi menjaga agar tidak terjadi aliran darah balik dari ventrikel kanan ke atrium kanan. Yang kedua ada katup biskupidalis atau biskupit valve, mitral valve atau katup biskupit atau biasa juga disebut mitral. Katup di antara atrium kiri. Katup ini berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup ini berfungsi menjaga agar tidak terjadi aliran darah balik dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Yang ketiga ada katup pulmoner atau pulmonary valve atau katup pulmoner. Saat ini katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonaris yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian yang keempat ada katup aortik atau aorta valve. Katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Fungsi katup ini mencegah aliran darah kembali ke jantung atau ventrikel kiri. Kemudian pembuluh darah. Bagian fungsional sirkulasi darah meliputi yang pertama ada arteri. Arteri berfungsi untuk menyalurkan darah bertekanan tinggi ke jaringan. Dinding kuat, aliran cepat. Berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Yang kedua ada arteriole. Cabang terakhir arteri, dinding kuat dapat menutup total atau berdilatasi beberapa kali mengubah aliran ke kapiler. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah merupakan tempat pertukaran cairan oksigen, karbon dioksida, gizi, elektrolit, hormon, dan dinding kapiler ini sangat tipis dan permeabel. Yang keempat ada venule. Venule berfungsi untuk mengumpulkan darah dari kapiler. Kemudian yang terakhir ada vena. Fungsinya untuk mengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Tekanannya rendah, dindingnya tipis berisi darah pas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai sirkulasi darah. Yang pertama adalah sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal adalah aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sirkulasi ini sering disebut juga sirkulasi darah kecil. Secara lebih detail, jalur sirkulasi pulmonal adalah sebagai berikut. Ventrikel pertama-tama ada di ventrikel kanan yang berisi darah kotor, kemudian darahnya menuju ke katup semilunar pulmonal, kemudian ke arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru yang akan terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen sehingga darah menjadi bersih. Kemudian dialirkan ke vena pulmonalis, kemudian ke anterior kiri. Jadi pada prinsipnya sirkulasi ini bertujuan untuk membersihkan darah kotor dengan cara melepaskan kandungan karbon dioksida dari darah ke dalam alveolus dan memasukkan oksigen dari alveolus ke dalam darah sehingga darah menjadi bersih saat masuk kembali ke jantung. Yang kedua ada sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik disebut juga sirkulasi darah besar, yaitu aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh termasuk juga ke jantung sendiri dan kembali lagi ke jantung. Secara lebih detail, jalur sirkulasi sistemik adalah sebagai berikut. Yang pertama dari ventrikel kiri yang berisi darah bersih kemudian dialirkan ke katup semilunar aorta, kemudian ke aorta, dan dari aorta akan dialirkan ke seluruh tubuh. Darah ini ada kandungan nutrisi dan oksigen dalam darah yang akan digunakan oleh berbagai sel tubuh dan sisa metabolisme termasuk karbon dioksida dari sel akan dimuatkan ke dalam darah sehingga darah menjadi kotor. Kemudian darah kotor ini akan dialirkan ke vena cava, melalui vena cava superior dari tubuh bagian atas dan inferior dari tubuh bagian bawah, kemudian masuk ke atrium kanan. Jadi pada prinsipnya sirkulasi sistemik bertujuan untuk mendistribusikan darah bersih ke seluruh tubuh dengan membawa nutrisi dan oksigen untuk dipertukarkan dengan sisa metabolisme sehingga darah menjadi kotor saat kembali ke jantung.
Kemudian yang terakhir akan saya jelaskan mengenai sistem konduksi jantung. Yang pertama ada nodus SA dan AC. Pusat pembangkit listrik jantung terletak di dinding atrium kanan berupa satu nodus yang menghasilkan impuls listrik dengan gelombang sinus, sehingga disebut nodus sinoatrial atau nodus SA. Serabu dari nodus SA tersebut juga mengalirkan impuls listriknya ke nodus yang lain, yaitu nodus AC. Nodus AC terletak di perbatasan atrium dan ventrikel kanan, sehingga disebut nodus atriventrikuler atau disingkat jadi AC. Jadi, nodus AC menerima impuls listrik dari nodus SA. Dengan memperhatikan cara kerja nodus SA dan AC tersebut di atas, maka dapat disimpulkan urutan sistem konduksi jantung adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari nodus SA ke seluruh dinding atrium, atriumnya akan berdenyut dan ke nodus AV, kemudian ke seluruh dinding ventrikel. Ventrikelnya berdenyut dan kemudian istirahat. Yang kedua adalah atrium dan ventrikel berdenyut bergantian. Atrium, kemudian ventrikel, kemudian istirahat. Yang ketiga adalah atrium kanan dan kiri berdenyut bersamaan. Demikian pula ventrikel kanan dan kiri juga berdenyut bersamaan. Selanjutnya ada rekaman listrik jantung atau EKG. Pada saat nodus SA menghasilkan impuls listrik, atrium berkontraksi dan terekam gelombang P pada EKG. Pada saat nodus AV menghasilkan impuls, ventrikel berkontraksi dan terekam kompleks gelombang IRS pada EKG. Pada saat impuls listrik berhenti sesaat, atrium dan ventrikel istirahat atau tidak dapat berkontraksi dan terekam gelombang T pada EKG. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.